Teman-teman, selamat bertemu dan salam sehat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput atau memasukkan daftar pelanggan atau customer dan juga daftar pemasok atau supplier pada Mayop versi 18 ED. Untuk daftar pelanggan atau customer, kita akan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, kita buka Mayop. Ini Mayop yang sudah terbuka, karena saya sudah membuka sebelumnya, maka langsung tampilannya seperti ini. Kalau kita belum membuka Mayop sebelumnya, kita akan membuka Mayop pada folder atau file yang sudah kita simpan sebelumnya. Jadi kita buka Mayop dengan tampilan seperti ini. Maka kemudian langkah yang berikutnya untuk mengisi daftar pelanggan atau customer, yaitu kita klik card file pada menu button ini. Ini adalah ada accounting, ada account, banking, sales, time, billing, purchases, payroll, inventory. Kita klik yang card file ini. Ini tandanya bahwa sudah terklik. Kemudian ini card file. Kemudian card list. Kita klik card list ini card list. Ini dia tampilannya, teman-teman. Ini dia tampilannya. Ini bisa saya jelaskan secara umum dulu. Ini adalah old card. Jadi kalau kita nanti sudah mengisi daftar pelanggan, ini semua daftar pelanggan dan supplier, nanti di old card ini akan terlihat semuanya. Nah, kalau kita sudah, sekali lagi saya jelaskan, kalau sudah kita isi nanti daftar customer, supplier, bahkan employee, ini di old card ini semua sudah akan terlihat. Tapi kalau kita mau mengisi masing-masing, kita klik customer, supplier. Nah, ini untuk tahap selanjutnya, kita klik new. Ini new, kolom new. Karena kita mau membuat daftar baru, kita klik new. Ini dia tampilannya. Kita klik new. Kita klik new. Kemudian ini ada customer. Karena kita mau mengisi customer, kita klik customer. Nanti kalau kita mau mengisi supplier, kita klik supplier. Kalau kita mau mengisi daftar pegawai, kita klik employee. Kemudian seterusnya. Kita klik customer ini. Company, kita bisa isi perusahaan secara pribadi atau bersama. Kita klik company saja. Teman-teman perlu perhatikan. Kemudian name. Kita coba salah satu. Misalnya Tekno Komputer. Kita ketik Tekno Komputer. Nah, tekan enter. Nah, tampilannya akan begini. Ini inactive card ini tidak boleh tercentang. Jadi kita klik supaya centangnya hilang. Ini. Kemudian card ID. Card ID misalnya C001. Card ID kita masukkan C001. Alamatnya, location-nya kita ambil yang address 1, lalu kita ketik. Misalnya Jalan Melati. Jalan Melati
nomor 46. Kotanya misalnya Purwokerto. State, country-nya Indonesia, boleh diisi secara lengkap. Kemudian font-nya berapa? Kita isi misalnya 023456. Sembarang saja karena ini latihan. Fax-nya, emailnya diisi juga ana@gmail.com misalnya. Website kalau ada, kalau tidak ada dikosongkan. Teman-teman, ini bisa diisi dengan sempurna, dengan baik, tapi bisa juga dikosongkan. Tapi baiknya diisi karena ini adalah data customer, supaya misalnya kalau mau menghubungi customer-nya bisa dengan data yang sudah terisi ini. Seperti itu. Kalau sudah terisi semua, sudah lengkap, kita klik OK. Lihat teman-teman, pada all card sudah ada teknokomputer. Kita lihat dia di kolom customer, terlihat. Nah, ini sudah terlihat. Begitu juga kalau kita misalnya membuat data pada supplier. Tapi kita coba satu lagi untuk membuat data customer. Supaya lebih bisa teman-teman paham lagi. New. Customer, company, kemudian namanya satu lagi transkomputer. Transkomputer, tekan enter. Card ID-nya kita ambil C002. Card ID ini ditentukan oleh perusahaan. Misalnya masing-masing customer harus ada card ID sebagai penunjuk bahwa kode untuk customer A dan B dan seterusnya itu masing-masing berbeda. Jadi card ID ini penting. Kita ambil C002. Kemudian alamatnya, alamat yang pertama, artinya satu alamat saja. Misalnya Jalan Diponegoro. Nomor 234 misalnya. City-nya Purwokerto. Atau kota mana terserah teman-teman. Indonesia ini diisi. Kemudian nomor telepon, apakah nomor teleponnya ada beberapa, itu sebaiknya diisi semua. Fax-nya, email, website, salutation itu diisi semua kalau ada, salutation, kalau tidak pun tidak apa-apa. Kontak ini yang penting, diisi ini semua karena ini adalah data customer. Ini menunjukkan kalau kita mau menghubungi customer itu, ini data-datanya yang bisa digunakan. Jadi ini penting untuk diisi. Kalau sudah selesai, kita klik OK, tapi kita harus memastikan apakah inactive card ini tercentang atau tidak. Harus kosong, tidak boleh tercentang ini. Nah, kita klik OK. Maka lihat teman-teman, di dalam daftar customer sudah ada nama 2 customer. Nah, begitu juga kalau kita mau membuat data supplier. Kita bisa langsung klik supplier di sini, atau kita bisa langsung close dulu ini. Kita ambil tahapan yang normal saja. Kita sudah selesai mengisi data customer, kita close. Kemudian kita mau membuat daftar supplier, kita klik card file, kemudian card list. Nah, ini dia. Kita beralih ke suppliernya. Kalau tadi langsung sebenarnya bisa, tapi saya mau menunjukkan tahapan yang normal. Kita klik supplier. Ini. Kita klik new. Nah, ini sudah data supplier. Ya. Nama suppliernya siapa? Kita buat PT Makmur Jaya misalnya. PT Makmur
Jaya. Nah, tekan enter. Kemudian kita akan mengisi card ID-nya. Ini sangat penting karena card ID ini adalah menunjukkan identitas yang membedakan antara supplier yang satu dengan supplier yang berikutnya. Jadi ini misalnya S001 card ID kita buat dalam contoh hari ini S001. Nah ini, kemudian alamat suppliernya, katakanlah BEC, kita misalnya contohkan alamatnya BEC L T dot 1 nomor 12 Bandung misalnya. Kotanya di sini. Nomor 12 Kota Bandung, atau alamat yang lain juga bisa teman-teman masukkan. Indonesia, country-nya Indonesia. Indonesia, kemudian nomor telepon, kalau ada beberapa telepon penting sekali isi karena ini berhubungan dengan supplier. Jadi supaya data supplier kita lengkap, sebaiknya ini semua dilengkapi. Phone-nya, kalau ada beberapa phone, kemudian emailnya yang penting. Fax-nya sekarang memang tidak dibutuhkan lagi fax, tapi bisa juga kalau ada diisi website sekarang ya, websitenya. Kemudian kontak. Nah, ini sangat penting diisi teman-teman. Ya, mengisinya sama aja. Misalnya saya isi phone 102, saya isi sembarang angka saja 345 misalnya. Nah, websitenya www apa begitu diisi. Nah, langsung diisi saja. Kontaknya 0859 78 begitu. Sebelum kita oke kan daftar supplier yang sudah kita input ini, kita pastikan bahwa inactive card-nya ini tidak tercentang, teman-teman. Maka ini jangan tercentang. Sudah oke semua, kita klik oke. Lihat teman-teman, pada data, pada kolom supplier sudah tercantum data supplier yang sudah kita input tadi, yaitu PT Makmur Jaya. Ini dia. Maka kalau sudah kita klik misalnya all card, akan terlihat di situ bergabung data customer yang tadi kita masukkan dengan data supplier yang barusan kita input. Nah, kalau kita misalnya mau mengedit data customer, kita tinggal klik salah satu data customer, lalu kita klik edit. Nah, kita ternyata alamatnya salah. Kita bisa edit, lalu kalau sudah kita edit, kita klik OK. Begitu seterusnya, kalau banyak misalnya customer dan supplier yang mau diisi, tinggal new, kemudian diisi datanya masing-masing, kemudian di-OK-kan. Employee juga begitu. Kalau ada daftar pegawai, di sini juga bisa diisi dengan klik new seperti itu. Setelah kita membuat daftar customer dan supplier, maka sekarang kita akan mengisi saldo awal customer dan juga saldo awal supplier. Perlu diketahui bahwa ketika kita mengisi saldo awal customer dan juga saldo awal supplier, itu juga sama dengan membuat buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu hutang dagang. Maka sekarang kita akan mengisi saldo awal buku pembantu piutang dagang yang sama dengan saldo awal dari customer. Kita buka dulu Mayopnya lagi. Kita klik open.
untuk membuka file yang kita simpan sebelumnya. Dalam hal ini, saya akan mengambil data dari Mayop yang sudah dibuat, yaitu Maju Jaya. Ini kita klik OK. Ini sudah tampil di sini. Kemudian kita klik Setup. Ini. Kemudian Balances, Setup Balances. Kemudian Customer Balances. Customer Balances. Ini kita klik Customer Balances. Ini sudah terlihat Customer Balances. Ini sudah terlihat data customer yang telah kita input sebelumnya. Ini. Kalau kita klik Customer Detail, maka akan terlihat kosong. Tapi kalau kita klik Customer Summary, ini ada ringkasannya. Nah, ini Customer Detailnya Tekno, Customer Summary ringkasannya adalah seberapa banyak yang sudah kita input data customer. Kita klik Add Cell. Add Cell, ini teman-teman. Customer Name kita cari. Ini kita cari Tekno Komputer. Kalau misalnya sebelumnya belum ada data customer tersebut, kita tinggal klik New, Use Account, Use Customer. Nah, ini. Kemudian ini harus diisi. Ini adalah jangka waktu pembayaran. Terms itu adalah jangka waktu pembayaran 30 hari setelah akhir bulan. Ini. Jadi balancesnya masih 0. Kemudian invoice-nya nomor berapa harus diisi. Tanggalnya, tanggal dimulainya. Kemudian customer PO-nya itu juga diisi. Nomor customernya, misalnya nomor berapa. Kemudian memonya itu diisi, yaitu saldo awal piutang. Saldo awal piutang dagang. Saldo awal piutang dagang. Kemudian berapa saldo awalnya? Dalam hal ini kita coba isi itu 34 juta. Ketika kita mengisinya, kita hanya mengetikkan angkanya saja, 34 juta 100.000. PPN-nya ini kita klik PPN, pajak pertambahan nilai, use tax code. Nah, karena 10% PPN-nya, maka dia langsung mengurangi. Jobnya diabaikan saja, ya. Nah, kemudian kalau sudah terisi semua seperti ini, kita klik record. Nah, ini sudah terisi. Jadi ini sudah terisi. Kita coba satu lagi. Kita pilih Customer Trans Komputer. Kemudian kita klik Add Cell. Kita klik OK. Ya, ini dia. Use Customer. Kemudian ini tanggalnya, balancesnya. Ini adalah saldo piutang dagang. Kita isi memonya, saldo piutang dagang. Saldo piutang dagang. Kemudian isinya jumlah piutang dagangnya itu adalah 28.600.000. 28.623. Kemudian klik record. Kalau sudah oke, teksnya juga adalah PPN, pajak pertambahan nilai, klik record. Nah, ini sudah terlihat teman-teman. Maka kalau kita klik customer summary, semua customer itu sudah berisi angka sebagai saldo awal. Nah, ini dia. Kita klik close. Kemudian kita akan mengisi supplier. Jadi saldo awal supplier itu sama dengan saldo awal hutang dagang. Kita isi juga dari menu setup, klik balances, klik supplier balances. Nah, ini, maka kita klik add purchases. Kita klik add purchases, kemudian ini kita cari data supplier yang mau diisi. Lalu kalau misalnya belum ada, bisa diklik new, lalu buat supplier yang baru. Nah, use supplier, karena ini sudah ada sebelumnya, maka kita klik use supplier. Nah, ini dia teman-teman.
Ini tanggalnya, tanggal hari ini, kemudian supplier invoice-nya berapa, itu tergantung pada perusahaan, tapi itu diisi. Kemudian ini memonya itu diisi dengan saldo awal hutang dagang. Saldo awal hutang dagang. Nah, ini. Kemudian PPN-nya ini teksnya diklik PPN, kalau sudah terklik tidak perlu diklik lagi. Kemudian Makmur Jaya itu, hutang kepada Makmur Jaya itu sebesar 23.100.000, 23.100, ketik angka saja tanpa mengetik rupiah atau koma. Kalau ini sudah selesai, klik record. Klik record saja. Ini teman-teman sudah terklik. Kalau mau menambahkan lagi hanya klik add purchases saja. Kalau sudah close. Kalau kita mau melihat resume-nya, kita bisa klik card file, card list, kemudian all card. Nah, ini semua sudah terlihat di sini bahwa Makmur Jaya itu adalah data supplier, saldonya berapa. Kalau masing-masing customer dan supplier boleh diklik customer, ini terlihat supplier akan terlihat berapa saldo masing-masing. Demikian video yang bisa disampaikan. Terima kasih.